Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fibis Rayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda pemirsa. Berikut informasi selengkapnya. Berita pertama di Jurnal Kotim hari ini pemirsa, sebanyak 400 lebih penumpang bertolak dari Pelabuhan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Jumlah penumpang mengalami peningkatan dari biasanya karena banyak warga yang memilih untuk mudik lebih awal. Belum sepekan bulan Ramadan berjalan, namun sudah banyak warga perantau yang memilih mudik lebih awal. Seperti pada Sabtu 16 Maret, ratusan calon penumpang KM Kirana 1 memadati terminal penumpang Pelabuhan Sampit. Untuk menghindari terjadinya desakan penumpang saat naik ke atas kapal, proses embarkasi dilakukan dengan sistem buka tutup. KM Kirana 1 berangkat dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kapal milik PT Dharma Lautan Utama atau DLU tersebut mengangkut 400 lebih penumpang atau sekitar 80% dari kapasitas muat kapal. Jumlah penumpang meningkat dari yang biasanya hanya mengangkut sekitar 50% dari kapasitas muat kapal. Sebagian warga memilih mudik lebih awal agar bisa lebih lama menjalankan ibadah puasa bersama keluarga di kampung halaman. Ya rencana mudik, ya tapi olehnya kan mana ada acara keluarga kan gitu. Sebenarnya sih belum kepikiran pengen mudik, olehnya di kampung itu kan ada acara keluarga. Sebenarnya mau ngambil lewat Pelabuhan Kumai, tapi karena ulun tinggalnya di Parak Sampit, ya jadi otomatis ambil jalur lewat Sampit kan gitu. Ini rencananya berapa lama nanti Bang? Ya kurang lebih mungkin habis Lebaran mungkin bisa balik lagi ke sini. Habis Lebaran itu sekedar informasi aja kan. Ini berangkat sendiri atau rombongan? Enggak, berdua. Berdua Bang ya. Kalau tujuan kemana ini Bang? Tujuan ke Semarang. Manajer PT DLU Cabang Sampit Hendrik Sugiharto mengatakan, KM Kirana 1 tersebut merupakan keberangkatan ketiga sejak awal bulan Ramadan, di mana sejak keberangkatan pertama jumlah penumpang sudah mengalami peningkatan. Bahkan sejak H-30 hingga H-20 Lebaran Idul Fitri, PT DLU memberlakukan potongan harga tiket 15% dari tarif dasar. Hal ini untuk mengurai agar tidak terjadi penumpukan penumpang menjelang Idul Fitri. Ya, terkait dengan jumlah penumpang, untuk saat ini kita membawa kurang lebih sekitar 400 penumpang. Ini masih 80% ya dari kapasitas angkut kapal kita. Tentunya kalau untuk hari biasa kita rata-rata di angka 50% ya dari kapasitas angkut kami. Untuk saat ini sudah mulai sedikit meningkat mencapai 80% dari kapasitas angkut. Sampai dengan hari ini kita sudah memberangkatkan 3 call termasuk keberangkatan KM Kirana 1 hari ini. Kalau untuk saat ini adalah masih H-30 sampai H-20 kita justru ada penurunan karena kita sedikit mengurai, jadi tarif kita ada penurunan sebesar 15% dari tarif dasar saat ini. Harapan kami dengan adanya penurunan tarif ini kami bisa mengurai untuk mudik lebih awal. Sementara itu selama bulan Ramadan PT DLU menyiapkan sebanyak 11 keberangkatan dari Pelabuhan Sampit, 7 keberangkatan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan 4 keberangkatan tujuan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Program Kelakai atau kegiatan latihan ujian praktik SIM yang digagas Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Timur dapat diikuti oleh masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan SIM C dan belum pernah melakukan ujian praktik sebelumnya. Satlantas Polres Kota Waringin Timur Kamis 14 Maret kemarin secara resmi meluncurkan program Kelakai atau kegiatan latihan ujian praktik SIM.
Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang pernah gagal dalam melakukan ujian praktik SIM-C. Namun begitu, berdasarkan instruksi Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani, program Kelakai juga harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pemohon pembuatan SIM-C yang belum pernah melakukan ujian praktik sebelumnya. Dengan melakukan latihan ujian praktek SIM yang direkam menggunakan 2 kamera CCTV, masyarakat dapat mengukur kemampuannya dalam berkendara. Rekaman CCTV menjadi bahan evaluasi jika terjadi kesalahan atau kegagalan dalam latihan. Dengan melakukan latihan ini diharap masyarakat pemohon pembuatan SIM dapat lulus dalam ujian praktik sesungguhnya. Hal ini tentunya akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh SIM-C sebagai legalitas dalam berkendara di jalan raya. Pada awalnya ini diperuntukkan untuk yang gagal, tetapi saya sudah sampaikan kepada Pak Kasalantas bagi masyarakat yang ingin ujian praktek tetapi masih belum yakin dia mampu nggak menyelesaikan ujian praktek ini, bisa juga latihan di tempat ini, tetapi dengan dikondisikan waktu dan kesiapan personilnya, karena memang settingan awalnya adalah itu ada jam dan harinya. Ini adalah diperuntukkan untuk yang gagal. Tetapi kalau ada masyarakat yang memang ekspektasinya tinggi sebelum ujian praktek, mungkin ini juga nanti akan dipersiapkan waktu dan metodenya oleh Pak Kasalantas. Saya yakin itu bisa diakomodir. Saat ini sesuai dengan instruksi Kapolri, lapangan atau sirkuit ujian praktik SIM-C telah diubah. Manuver yang membentuk angka 8 sudah dihilangkan dan diganti dengan membentuk huruf S, termasuk materi uji zigzag juga dihilangkan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Naiknya harga beras, ikan gabus, tomat, gula pasir, bawang putih, emas perhiasan, angkutan udara, telur ayam ras, hingga sewa rumah memicu inflasi di Kalimantan Tengah. Pada Februari 2024 dikutip dari laman BPS Kalteng, melalui rilisnya pada 1 Maret mencatat Kalteng mengalami inflasi sebesar 2,46%. Salah satu kehormatan yang diberikan ke Cilikriwut oleh Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2024 mengalami inflasi 2,46% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 105,27. Tercatat daerah yang mengalami inflasi tertinggi di Kalteng adalah Kapuas yakni 2,90%. Sedangkan terendah terjadi di Sampit yakni sebesar 2,14%.
Inflasi di Kalteng terjadi karena adanya kenaikan harga pada kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan, kelompok penyedia makanan atau restoran, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga pada Februari 2024, diantaranya kelompok pakaian dan alas kaki, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Inflasi di Kalteng terjadi karena andil naiknya harga beberapa kebutuhan pokok, diantaranya beras, ikan gabus, tomat, gula pasir, bawang putih, emas perhiasan, angkutan udara, telur ayam ras, cabai merah, hingga sewa rumah. Yunus Muammariza, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.